Meter ini dibangun pada tahun 1815 di Westport, Massachusetts yang digunakan selama 20 tahun untuk menangkap paus sperma di Teluk Meksiko, Samudra Atlantik, dan Karibia. Industri tenggelam pada tanggal 26 Mei 1836 setelah dihantam badai yang menghancurkan lambungnya dan mematahkan tiangnya. Penemuan ini diumumkan oleh Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA pada 23 Maret 2022. Setelah tim peneliti di atas kapal NOAA Okeanos Explorer mengidentifikasi bangkai kapal tersebut pada 25 Februari 2022 menggunakan alat yang dioperasikan dari jarak jauh atau ROV. Penemuan bangkai kapal industri memiliki signifikansi sejarah yang penting, terutama karena menyoroti peran pelaut kulit hitam dan penduduk asli Amerika dalam industri maritim Amerika pada awal 1800-an. Meskipun daftar kru untuk pelayaran terakhir hilang di laut, catatan kapal masa lalu menunjukkan bahwa di antara kru kapal terdapat penduduk asli Amerika dan keturunan kulit hitam bebas dari orang Afrika yang diperbudak. Kapal ini merupakan satu-satunya kapal karam penangkap paus yang diketahui di Teluk Meksiko dari total 214 pelayaran penangkapan ikan paus yang tercatat antara tahun 1780-an hingga 1870-an. Penemuan ini telah mengungkap kehidupan pelaut kulit hitam dan penduduk asli Amerika, serta tantangan yang mereka hadapi di darat dan laut pada masa itu. Danau bawah laut yang mematikan. Danau bawah laut yang mematikan terletak di dasar Teluk Meksiko sekitar 1000 meter di bawah permukaan air. Penemuan ini mengungkap keberadaan ekosistem unik yang menjadi salah satu misteri laut dalam paling menakjubkan. Danau ini memiliki karakteristik air yang sangat ekstrim dengan kadar garam 5 kali lebih tinggi dari air laut normal, serta kandungan metana dan hidrogen sulfida yang tinggi. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat beracun dan mematikan bagi sebagian besar organisme laut. Ketika ikan atau makhluk laut lainnya tidak sengaja berenang memasuki danau ini, mereka akan segera mengalami kematian akibat syok osmotik, keracunan, dan kekurangan oksigen. Fenomena ini menjadikan danau bawah laut sebagai zona kematian yang mengerikan di kedalaman laut. Meskipun kondisinya sangat ekstrim, danau bawah laut ini tidak sepenuhnya kosong dari kehidupan. Beberapa organisme khusus telah beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Bakteri ekstremofil, cacing tabung, dan udang khusus ditemukan hidup di sekitar tepi danau, memanfaatkan sumber energi kimia yang unik dari lingkungan tersebut. Penemuan ini membuka wawasan baru tentang kemampuan adaptasi makhluk hidup di kondisi yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dihuni. Suara Julia. Suara Julia, sebuah fenomena akustik misterius di lautan dalam, pertama kali terdeteksi pada tahun 1999 oleh National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA. Suara ini terekam di Samudra Pasifik, tepatnya di sekitar ekuator antara Australia dan Amerika Selatan, pada kedalaman sekitar 1.500 meter. Karakteristik suara Julia sangat unik dengan frekuensi yang naik secara cepat dari 50 Hz hingga 300 Hz dalam waktu sekitar 1 menit dan terdengar seperti suara peluit yang melengking. Intensitas suara ini begitu kuat sehingga dapat terdeteksi oleh hidrofon dalam jarak ribuan kilometer. Para ilmuwan awalnya kebingungan dengan asal-usul suara ini, mengingat tidak ada sumber suara alami yang diketahui dapat menghasilkan pola akustik serupa. Teori-teori tentang asal-usul suara Julia terus berkembang sejak penemuannya. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa suara ini mungkin berasal dari aktivitas gunung berapi bawah laut atau pergerakan lempeng tektonik. Teori lain menghubungkan suara Julia dengan fenomena es di Antartika atau bahkan aktivitas biologis dari spesies laut yang belum teridentifikasi. Namun, hingga saat ini tidak ada penjelasan yang dapat diterima secara universal mengenai sumber suara ini. Ubur-ubur abadi. Turritopsis dohrnii yang dikenal sebagai ubur-ubur abadi merupakan spesies ubur-ubur hidromedusa yang ditemukan di berbagai perairan hangat di seluruh dunia.
Makhluk laut ini menarik perhatian ilmuwan karena kemampuannya yang luar biasa untuk meregenerasi sel-selnya dan kembali ke tahap polip atau ubur-ubur muda setelah mencapai kedewasaan seksual sehingga secara teoritis dapat hidup selamanya. Ubur-ubur ini pertama kali ditemukan pada tahun 1883 oleh ahli zoologi Jerman Christian Sommer di Teluk Napoli, Italia. Namun, kemampuan regenerasinya baru diungkap pada tahun 1996 oleh ilmuwan Italia Ferdinando Boero. Turritopsis dorni memiliki ukuran yang sangat kecil dengan diameter kubah yang hanya mencapai 4,5 mm dan tinggi sekitar 3 mm. Tubuhnya transparan dengan tentakel berwarna merah terang yang berjumlah antara 80 hingga 90 buah. Spesies ini mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, termasuk perubahan suhu dan salintas air laut. Kemampuan regenerasi biologis Turritopsis dorni melibatkan proses transdiferensiasi sel yang kompleks, di mana sel-sel dewasa dapat berubah menjadi jenis sel yang berbeda. Proses ini memungkinkan ubur-ubur untuk mengubah sel-sel tubuhnya menjadi sel-sel yang lebih muda, mengembalikannya ke tahap polip dan memulai siklus hidupnya kembali. Siklus hidup unik ini dimulai dari fase polip yang menempel pada substrat, kemudian berkembang menjadi medusa dewasa yang berenang bebas. Ketika menghadapi ancaman atau stres lingkungan, medusa dewasa dapat mengaktifkan proses transdiferensiasi, mengubah sel-sel spesialisasi menjadi sel-sel yang lebih primitif dan kembali ke bentuk polip. Meskipun dijuluki sebagai ubur-ubur abadi, Turritopsis dorni sebenarnya memiliki keterbatasan dalam keabadiannya. Makhluk ini tetap rentan terhadap predator dan penyakit, serta dapat mati karena faktor eksternal seperti pencemaran air laut atau perubahan suhu yang ekstrim. Kemampuan regenerasinya hanya efektif dalam kondisi lingkungan yang ideal dan tidak menjamin kelangsungan hidup dalam jangka panjang di alam liar. Ular raksasa di Samudra Atlantik Selatan. Pada tanggal 6 Agustus 1848, awak kapal HMS Daedalus menyaksikan penampakan yang luar biasa di Samudra Atlantik Selatan, sekitar 300 mil dari pantai Namibia saat ini. Awak kapal HMS Daedalus yang sedang dalam perjalanan dari Tanjung Harapan ke Pulau Saint Helena melaporkan penampakan makhluk laut misterius sepanjang sekitar 18 meter. Kapten Peter M. Quihey yang memimpin kapal saat itu menyampaikan laporan resmi tentang kejadian tersebut kepada Laksamana Muda Sir WHGG. Dalam laporannya, Kapten M. Quihey menggambarkan makhluk tersebut memiliki kepala dan leher yang menonjol sekitar 1,2 meter di atas permukaan air dengan panjang total yang terlihat sekitar 18 meter. Makhluk itu digambarkan bergerak dengan kecepatan sekitar 24 km per jam, meninggalkan jejak di permukaan air. Letnan Edgar Drummond, salah satu perwira di kapal tersebut, juga memberikan kesaksian yang mendukung laporan kapten. Ia menggambarkan makhluk tersebut memiliki kepala seperti ular dengan mata yang menonjol. Ilustrasi yang diotorisasi oleh Kapten M. Quihey kemudian dipublikasikan di The Illustrated London News sehingga menambah kredibilitas laporan tersebut dan memicu perdebatan ilmiah yang intens. Kontroversi seputar penampakan ular laut ini segera menyebar ke komunitas ilmiah dan publik. Sir Richard Owen, seorang ahli zoologi terkemuka pada masa itu, mengajukan teori bahwa makhluk yang terlihat mungkin adalah seekor singa laut raksasa. Owen berpendapat bahwa ilusi optik dan kondisi laut yang buruk mungkin telah menyebabkan kesalahan persepsi tentang ukuran dan bentuk hewan tersebut. Teori Owen ditentang oleh Kapten M. Quihey dan awak kapal lainnya, yang bersikeras bahwa mereka telah melihat makhluk yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Kapten Smith dari kapal Pekin kemudian menawarkan penjelasan alternatif, menyarankan bahwa yang dilihat oleh awak HMS Daedalus mungkin adalah sebuah rumput laut raksasa yang terapung. Teori ini juga dibantah oleh seorang perwira anonim dari HMS Daedalus dalam surat yang diterbitkan di The Times. Pada tahun 1968, ahli biologi Gary J. Galbraith melakukan analisis modern terhadap laporan tersebut, menyimpulkan bahwa penampakan itu mungkin adalah seekor paus sei, meskipun kesimpulan ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Misteri kapal katamaran KAZ-2.
Kapal katamaran KAS-2 yang dijuluki kapal hantu adalah sebuah kapal pesiar berukuran 9,8 meter yang ditemukan terapung-apung tanpa awak di lepas pantai timur laut Australia pada 20 April 2007. Kapal ini berangkat dari Airlie Beach pada 15 April 2007 dengan 3 awak kapal, yaitu Derek Batten berusia 56 tahun, Peter Tunstead berusia 69 tahun, dan James Tunstead berusia 63 tahun. Ketiganya penduduk Perth, Australia Barat. Tujuan mereka adalah berlayar ke Townsville, Queensland sebagai bagian pertama dari perjalanan mengelilingi Australia Utara menuju Australia Barat. Namun, pada 18 April, sebuah helikopter melaporkan melihat KAS-2 terapung-apung di sekitar Great Barrier Reef tanpa tanda-tanda keberadaan awaknya. Ketika otoritas maritim memeriksa kapal tersebut pada 20 April, mereka menemukan kondisi yang sangat aneh. Kapal dalam keadaan layak pakai dan tertata rapi seolah-olah awak kapal masih berada di dalamnya. Makanan dan peralatan makan tersusun di atas meja, laptop masih menyala, dan mesin kapal masih beroperasi. Sistem darurat kapal termasuk radio dan GPS berfungsi dengan baik dan jaket pelampung lengkap masih ada di kapal. Satu-satunya yang tidak biasa adalah salah satu layar kapal yang robek parah dan tidak adanya rakit penyelamat di atas kapal. Penemuan ini memicu berbagai spekulasi dan teori tentang apa yang mungkin terjadi pada ketiga awak kapal tersebut. Meskipun telah dilakukan upaya pencarian dan penyelamatan yang intensif, nasib ketiga awak kapal KAS-2 tetap menjadi misteri. Beberapa teori muncul, termasuk kemungkinan salah satu awak kapal jatuh ke laut dan 2 lainnya berusaha menyelamatkannya, namun tidak berhasil kembali ke kapal. Teori lain menyebutkan kemungkinan cuaca buruk atau serangan hiu. Pada akhirnya, Gubernur Negara bagian Queensland, Michael Bernas, menyimpulkan bahwa kematian ketiga awak kapal kemungkinan besar disebabkan oleh tenggelam atau serangan hiu setelah upaya penyelamatan yang gagal. Meskipun demikian, kasus KAS-2 tetap menjadi salah satu misteri bahari modern yang paling menarik perhatian, mengingatkan kita akan kekuatan dan misteri lautan yang belum sepenuhnya kita pahami. Zona Abisal. Zona abisal, salah satu bagian terdalam dari lautan, terletak pada kedalaman antara 3.000 hingga 6.000 meter di bawah permukaan laut. Wilayah ini mencakup sekitar 83% dari total volume lautan dari 60% dari permukaan bumi, menjadikannya salah satu habitat terluas di planet ini. Zona abisal dicirikan oleh kondisi ekstrim yang menantang kehidupan, namun tetap menjadi rumah bagi berbagai organisme yang telah beradaptasi secara luar biasa. Tekanan air di zona ini sangat tinggi, mencapai 300 hingga 600 atmosfer, setara dengan berat sebuah truk yang menekan setiap sentimeter persegi tubuh. Suhu di zona abisal relatif konstan, berkisar antara 2 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius, menciptakan lingkungan yang dingin dan stabil. Kegelapan total merupakan ciri khas zona ini, karena cahaya matahari tidak dapat menembus kedalaman tersebut. Kondisi ini telah memaksa makhluk hidup di zona abisal untuk mengembangkan adaptasi unik seperti kemampuan bioluminesensi untuk menghasilkan cahaya sendiri, mata yang sangat besar atau sebaliknya tidak memiliki mata sama sekali, dan sistem pencernaan yang efisien untuk menghadapi kelangkaan makanan. Keanekaragaman hayati di zona abisal sangat unik dan berbeda dari ekosistem laut lainnya. Beberapa organisme yang ditemukan di sini termasuk ikan lantai laut, gurita dan cumi-cumi dalam, teripang, dan berbagai jenis invertebrata lainnya. Banyak dari makhluk ini memiliki penampilan yang aneh dan menakjubkan, seperti ikan pancing yang memiliki umpan bercahaya di kepalanya untuk menarik mangsa. Penemuan spesies baru di zona abisal terus berlanjut dengan ekspedisi ilmiah menemukan organisme yang sebelumnya tidak diketahui dalam setiap perjalanan ke kedalaman ini. Sekoci terbengkalai di Pulau Bouvet. Penemuan sekoci terbengkalai di Pulau Bouvet pada tahun 1964 menjadi salah satu misteri bahari yang paling menarik perhatian. Pulau Bouvet yang terletak di Samudra Atlantik Selatan dikenal sebagai salah satu tempat terpencil di dunia dengan jarak sekitar 1.000 mil dari daratan terdekat di Antartika. Pada bulan April 1964, sebuah tim peneliti dari Afrika Selatan yang sedang melakukan ekspedisi di pulau tersebut menemukan sebuah sekoci yang terdampar di sebuah laguna di tengah pulau.
Sekoci tersebut ditemukan dalam kedalaman separuh tenggelam dengan sepasang dayung di dalamnya. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan awak atau penumpang. Kondisi sekoci juga menunjukkan bahwa ia belum lama berada di sana, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan atau identitas yang dapat menjelaskan asal-usulnya. Tidak ada nama kapal, nomor registrasi, atau petunjuk apapun yang bisa mengungkap identitas pemilik atau penumpang sekoci tersebut. Keberadaan sekoci di pulau yang hampir tidak pernah dijamah manusia memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi.